Oke, selamat malam. Jadi di malam hari ini saya akan coba untuk memberikan Anda video tutorial tentang bagaimana cara kita menjawab soal tentang persediaan, baik itu dari metode pencatatan maupun metode penilaian dari suatu persediaan yang ada di sebuah perusahaan. Jadi ini coba saya berikan Anda soal. Nanti soalnya saya akan share di grup juga dia. Jadi ini soalnya, di mana saya baca dulu soalnya. Berikut adalah data persediaan yang dimiliki oleh hotel ABC. Dari data tersebut hitunglah yang pertama nilai persediaan yang dimiliki oleh hotel ABC dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Kemudian di bawahnya, buatlah jurnal pembelian menggunakan metode perpetual atau metode buku dan jurnal penjualan mencakup jurnal HPP dan persediaan, di mana harga jual seluruh barang selama Januari sebesar 10.000 per unit. Jurnal tersebut dibuat dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, jadi saya coba akan ajarkan Anda bagaimana kita mencatat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ABC, di mana datanya adalah seperti ini. Inilah data yang dimiliki oleh perusahaan ABC. Nah, data ini adalah data pembelian dan penjualan barang-barang atau persediaan yang ada di hotel ABC. Nah, sekarang kita ke cara menjawabnya aja. Oke, kita ke Excel dulu. Jadi pertama yang kita bikin yang sebelah kiri, cara bikinnya kita bikinkan dulu tabelnya gitu. Jadi sebelah kiri kita bikin tanggal, oke. Kemudian kita di sini bikin barang masuk, oke. Ini kita bikin aja 2 kolom ini. Kemudian di sini kita bikin barang keluar, oke. Juga 2 kolom. Di sini adalah barang sisa atau barang masuk dikurangi barang keluar, itu barang sisa gitu ya. Oke, ini dulu. Kita lihat yang pertama adalah tanggal 1 Januari. 1 Januari itu ada saldo awal sebanyak 100 unit. Itu harga belinya adalah Rp8.000. Jadi kita bikin di sini 1 Januari karena dia ini soalnya ya. Soalnya adalah ini. Oke. Tanggal 1 Januari saldo awal 100 unit Rp8.000. Jadi kalau namanya saldo awal, jadi kita bikinnya di kolom barang sisa ini. Oke. Jadi 100 unit terus pieces, kita bikin di sini piecesnya. Kemudian yang kita bikin di sini adalah pieces dan harga totalnya atau nilai totalnya. Berarti sama dengan 100 dikali dengan Rp8.000. Nah, oke. Kita bikin aja di sini dengan ini jadi biar lebih gampang kelihatannya. Oke. Jadi ini dia rupiah. Oke. Kemudian di sebelah sini adalah kuantitinya gitu ya. Jadi saya bikin aja biar lebih kelihatan bagi Anda. Di sini adalah quantity, di sini adalah total price-nya. Oke, di sini sama. Ini saya bikin di sini juga saya bikin di sini. Oke. Jadi biar mudah bagi Anda melihatnya seperti ini. Tanggal 1 Januari seperti ini. Jadi ada barang 100, harganya per piecesnya 8.000, jadi total harganya 800.000 total barang yang ada. Nilai total barang yang ada, oke ya. Kemudian tanggal berikutnya kita lanjut ke tanggal 6 Januari, pembelian 60 unit dengan harga 8.200. Oke. Oke, sebelum lanjut ini adalah metode saya bikin di sini. Ini adalah metode FIFO dulu. Oke. Tanggal 6 Januari. Oke. Ada barang masuk pembelian. Pembeliannya adalah 60 unit dengan harga 8.200. Jadi 60 dikali 8.200 dapat harga sebesar sekian. Nah, sekarang barang sisanya berapa gitu ya? Barang sisanya berapa? Berarti barang sisanya adalah 100 ini. Oke. Jadi barang sisanya adalah 100 dengan harga di sini aja. Oke. Ditambah 60 dengan harga 8.200 sama dengan ini gitu ya. Oke. Jadi ini dia. Oke. Jadi kita mungkin di sini bikinnya biar nanti gampang lihat harganya 8.200. Jadi kita sekarang punya 2 barang, mungkin di sini saya bikin aja harganya ya biar lebih gampang. Jadi price per unit. Oke.
ini kemudian 8.000, ini 8.200. Jadi lebih gampang melihatnya kayak gitu. Ya. Jadi tanggal 6 itu karena ada barang masuk 60 unit dengan harga 8.200. Oke. Mungkin di sini bikin juga price-nya. Jadi biar lebih perincian lihatnya. Di sini price-nya 8.200. Juga saya bikin di sini ada price juga. Jadi di sini saya berikan dia warna biru. Ini kasih warna ini kasih warna mungkin warna hijau biar lebih enak ngeliatnya. Oke, kita bikinkan aja di sini kotak-kotaknya biar lebih gampang lihatnya. Oke, ini saya berikan warnanya beda-beda jadi kelihatan gini. Oke, jadi tanggal 6 Januari itu ada barang masuk 60 unit harga 8.200. Oke ya, itu jadi totalnya 492.000. Oke. Nah, di gudang sekarang berarti kita punya total barang 160 nih, tapi harganya beda-beda. 100 dengan harga 8.000 dan 60 dengan harga 8.200. Ini total barang yang kita punya. Gitu ya. Total barang yang kita punya. Oke, ini sama juga pakai currency ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di tanggal 11 Januari ternyata ada penjualan 70 unit. Oke. Ada penjualan di tanggal 7 Januari. Ada penjualan, jadi kita bikin di kolom barang keluar 70 unit. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita menggunakan metode FIFO, kemudian ada barang keluar 70 unit, berarti barang mana yang kita keluarkan pertama? Ya, betul sekali. Jadi barang yang kita keluarkan pertama adalah barang yang pertama ada. Ini yang pertama kali ada. First in, first out. Barang pertama masuk itu yang pertama kali keluar. Ini kan yang ada pertama kali di dalam gudang. Jadi ini yang kita keluarkan. Jadi harganya ini yang kita pakai gitu ya. Harganya adalah Rp8.000. Oke. Jadi total price-nya yang barang keluar adalah 70 dikali dengan 70 kali dengan 8.000. Oke. Jadi ini dia barang keluar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, di gudang sisa barangnya berapa? Karena ini sudah dari 100 sudah diambil 70, berarti tinggal 30. Sorry. Saya bikin di sini ya. Jadi di sini adalah 30 dengan harga Rp8.000. Jadi sisa nilainya adalah 3.000 dikali dengan Rp8.000. Oke, sini. Kemudian ini kan belum kejual ya, berarti ini masih tinggal kita copy saja ke sini. Oke, seperti itu. Ya. Jadi di tanggal 7 Januari karena sudah ada barang yang keluar 70 unit, sisa barang di gudang adalah 30 unit dengan harga 8.000 dan 60 unit dengan harga 8.200 seperti itu. Sekarang kita lanjut sekarang ke tanggal 17 Januari nih ya. Tanggal 17 Januari tadi berarti tanggalnya salah ya, bukan tanggal 7 nih tadi. Tanggal 11. Oke. Sekarang tanggal 17 Januari. Oke. Tanggal 17 Januari kita lihat perintah soalnya ternyata ada pembelian sebanyak 150 unit dengan harga 8.400. Oke, jadi pembelian kita bikin di sini 150 unit dengan harga 8.400. Total price-nya sama dengan 150 dikalikan dengan 8.400. Dapat harga 1.260.000. Oke. Berarti karena ada penambahan barang nanti sekarang barang di gudang kita bertambah, oke ya. Barang sisanya ini kita masukkan lagi di sini. Jadi biar kelihatan nanti sisanya berapa. Kemudian ada tambahan barang 150 unit dengan harga 8.400. Total harganya sama dengan ini dikalikan dengan ini. Oke. Jadi di tanggal 17 Januari itu kita memiliki barang seperti ini. Ada 3 jenis barang. 30 unit dengan harga 8.000, 60 unit dengan harga 8.200 dan 150 unit dengan harga 8.400. Oke, lanjut ke tanggal 21. Di tanggal 21 Januari, oke, ini ada penjualan di sini ya. Ada penjualan 210 unit. Nah, ini dia. 210 unit ada penjualan 210 unit. Berarti di sini ada barang keluar sebanyak 210 unit. Oke. Sekarang kita lihat dulu gimana atau berapa harga dari barang yang 210 unit ini.
Oke, kalau metode FIFO seperti pernyataannya barang pertama masuk, barang pertama keluar, jadi kita habiskan dulu barang yang pertama ada di sana. Berarti kita habiskan dulu 30 unit ini. Jadi 30 unit keluar dengan harga Rp8.000, itu keluar dengan total harga 30 dikalikan dengan 8.000. Kemudian 60 juga keluar dengan harga 8.200. Ini sama dengan ini dikalikan dengan ini. Berarti udah 90 unit keluar nih. Udah 90 unit keluar. Berarti sekarang sisanya tadi kan di soal dinyatakan dia menjual 210 unit. Oke, 210 unit barang yang keluar. Baru keluar 90 berarti sisanya lagi 120 agar jadi 210 ya. 120 unit dijual dengan atau dikeluarkan di mana harga pokoknya adalah 8.400. Berarti ini dikalikan dengan ini. Oke. Jadi inilah saya bikin di sini biar formatnya sama ya. Oke. Jadi barang-barang inilah yang keluar di tanggal 21 Januari. Jadi kalau ada yang bilang ini kan keluarnya 210 unit ini ya di sumnya ini. Jadi tanggal 21 Januari karena keluar 210 unit ya kita harus bagi. Dia nggak bisa keluar di satu harga, tapi dia keluar di beberapa jenis harga. Harga 8.000, harga 8.200 dan harga 8.400. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat aja sisanya berapa yang ada di gudang. Berarti ini habis, ini juga habis, ini masih sisa. Sisanya berapa? Lagi 30 unit dengan harga 8.400. Oke, seperti itu. Oke. Jadi di gudang sekarang barang sisanya tinggal 30 unit dengan harga 8.400 seperti ini. Oke. Kemudian di tanggal 27 Januari, di tanggal 27 Januari ya, tanggal 27 Januari ada pembelian. Jadi kita lihat soalnya tanggal 27 Januari ada pembelian 40 unit dengan harga 8.400 pembelian. Oke. Jadi kita bikin aja di sini biar kelihatan ya. Kita freeze aja di sini sebentar. Freeze pins. Oke, jadi biar kelihatan ini judulnya gitu ya. Oke. Jadi ada pembelian berarti barang masuk sebanyak 40 unit dengan harga 8.400. Oke, 8.400. Nah, sekarang total harganya menjadi 40 dikalikan dengan 8.400. Oke, jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Ya. Nah, karena ada pembelian berarti barang di gudang kita nambah. Awalnya kita punya 30 dengan harga 8.400. Sekarang nambah lagi 40 sama dengan harga 8.400. Jadi kalau dikali, ini dikalikan dengan ini, angka sekian. Oke, jadi saya samakan dulu format nulisannya biar enak ya. Jadi biar enak ngeliatnya. Oke, kita blok di sini biar kelihatan apa namanya itu perbedaan setiap tanggal. Jadi di tanggal 27 Januari kita punya barang 30 unit dan 40 unit dengan harga 8.400. Sama-sama 8.400. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita, Pak, boleh nggak digabung, Pak? Boleh aja, nggak masalah digabung. Tapi kita biar lihat historinya kayak gitu ya. Jadi dibikin pisah aja biar kelihatan historinya. Oke, kemudian tanggal 28 Januari, tanggal 28 Januari itu ada pembelian lagi 20 unit. Jadi kita bikin sini pembelian 20 unit dengan harga 8.500. Oke. Jadi ini ada pembelian 20 unit lagi dengan harga 8.500, tinggal kita kalikan saja. Jadi sama kita samakan formatnya. Jadi ada penambahan nih di gudang, ada penambahan lagi. Penambahan lagi satu barang dengan harga 20 dengan harga 8.500. Jadi sekarang di gudang sisa barang berapa? Jadi barangnya ini, oke. Dan ditambah dengan ini 20 unit. Oke, ditambah 20 unit dengan harga 8.500. Jadi kalau di total ini dikalikan dengan ini ya inilah. Oke. Jadi di gudang sekarang ada 3 jenis barang dengan harga
30 dengan harga 8.400, 40 dengan harga 8.400, dan 20 dengan harga 8.500 seperti ini. Oke. Kemudian di tanggal 30 Januari, ya. Tanggal 30 Januari ternyata ada penjualan lagi, ada penjualan barang lagi. Tanggal 30 Januari ini dia. Ada penjualan barang lagi sebanyak 30 unit. Oke, gimana cara nyarinya? Di tanggal 30 Januari ada penjualan barang 30 unit. Oke. Sistemnya adalah FIFO. Jadi barang yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Dari 3 jenis barang ini kan yang pertama kali ada itu barang yang 30 ini. Jadi tinggal kita keluarkan aja 30 unit dengan harga 8.400. Jadi total nilai barang yang keluar adalah 30 dikalikan 8.400. Dapat angka seperti ini. Oke. Kayak gitu. Jadi ini keluar barangnya. Berarti barang sisa yang di gudang adalah yang ini saja. Oke, seperti itu. Jadi ini saya blok juga biar kelihatan bedanya. Oke ya. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan di gudang sekarang ada barang berapa? Ada barang 60 unit. Rinciannya gimana? 40 unit dengan harga 8.400 dan 20 unit dengan harga pokok 8.500. Seperti itu cara membuatnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan di soal ini ditanyakan. Buatlah jurnal pembelian dengan menggunakan metode perpetual dan jurnal penjualannya. Oke, saya coba contohkan satu aja ya. Jadi kita bikin dulu jurnal pada saat pembeliannya. Kita bikin yang tanggal 6 ini. Jurnal pada saat pembelian. Saya bikin contoh satu aja. Jurnal pembelian barang. Oke. Jurnalnya seperti yang saya sampaikan kemarin. Jurnalnya karena dia metode perpetual berarti di sisi debitnya adalah persediaan. Oke. Persediaan nilainya berapa? Yang kita masukkanlah nilainya ini yang kita masukkan ya. Berarti sama dengan 60 unit dikalikan dengan 8.200 persediaannya. Oke. Nah, kalau di soal tidak ada pernyataan dia utang ataukah tunai, kita anggap dia bayarnya tunai. Oke ya, jadi ini adalah kas, Jadi itu di kas. Sisi kreditnya sebesar yang sama dengan ini. Kayak gitu. Oke. Simpel ya. Ini sama juga. Ini jurnal pembelian barang di tanggal 6 Januari. Jadi saya bikin di sini jurnal pembelian barang tanggal 6 Januari 2021. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau jurnal penjualannya gimana? Jurnal penjualannya. Jurnal penjualan barang. Kita anggap jurnal penjualan tanggal 11 Januari ya, tanggal 11 Januari 2021. Oke, jurnal penjualan itu ada dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal ketika kita menerima kas, dan kedua jurnal ketika kita mengeluarkan atau mengurangi persediaan. Pertama kita bikin dulu jurnal penerimaan kasnya. Ada yang masih ingat jurnal penjualan seperti apa? Ingat ya logikanya, kalau kita menjual berarti kita menerima sesuatu, bisa dalam bentuk uang. Jadi kalau kita menerima dalam bentuk uang berarti kita catatnya kas atau bank. Tapi kalau kita menerima atau kita mendapatkan dalam bentuk tunggakan, berarti kita catatnya sebagai piutang. Jadi kita anggap kalau tidak ada di soal ya, maksudnya customer itu belum bayar atau gimana. Kalau nggak ada di soal pernyataan seperti itu, kita anggap dia sudah bayar tunai. Kita anggap dia adalah kas. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kasnya berapa? Berapa nilai barang yang dijual? Atau berapa harga jualnya? Ini bukan harga jual ya 8.000 nih, ingat. Ini bukan harga jual. Tapi ini adalah harga pokok persediaannya dia. Ini harga pokoknya 8.000. Harga jualnya berapa? Kita lihat di soalnya. Di soal dinyatakan bahwa seluruh barang itu dijual dengan harga 10.000 per unit. Berarti 10.000 per unit adalah harga jualnya dia. Nah, di tanggal 11 Januari ini dia menjual sebanyak 70 unit. Berarti dibikin sama dengan 70 dikali dengan harga per unitnya 10.000. Dapat angka 70.000 rupiah. Samakan formatnya 700.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian kalau jurnal penjualan, sisi debit kas, maka sisi kreditnya adalah penjualan. Sebesar berapa? Sebesar yang sama seperti ini. Nah, ini jurnal penjualan.
Tapi jurnal penjualan itu ingat, ada dua. Pertama jurnal penerimaan kas, yang kedua adalah jurnal untuk mengurangi persediaan. Oke. Kalau jurnal untuk mengurangi persediaan, berarti di sisi kreditnya itu pasti persediaan. Persediaan. Pasti sisi kreditnya. Sebesar berapa? Sebesar harga pokok barang yang keluar. Ini harga pokoknya tadi kan, barang yang keluar. 70, harga pokoknya 8.560.000. Berarti barang yang keluar harganya adalah 560.000. Oke. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, sisi debitnya apa kalau kita mengurangi persediaan? Sisi debitnya kalau kita mengurangi persediaan adalah adanya harga pokok penjualan. Jadi ingat, setiap ada penjualan pasti ada harga pokok penjualannya. Oke ya. Setiap ada penjualan pasti tercipta yang namanya harga pokok penjualan. Jadi kita bikin di sini adalah harga pokok penjualan. Sebesar berapa? Sebesar yang sama dengan persediaan yang keluar. Oke, seperti itu. Jadi kayak itu jurnalnya. Jadi ini jurnal pembeliannya, ini jurnal penjualannya. Itu untuk metode FIFO. Untuk metode LIFO nanti akan saya jelaskan di video yang kedua. Jadi satu-satu dulu videonya. Ini video untuk FIFO. Nanti saya akan jelaskan untuk metode yang LIFO dan average. Tapi secara inti sebenarnya mirip seperti ini, gitu ya. Oke.